Aduh. Ini salah satu berbicara, yang lain ikut berbicara. Saya bahas satu dulu teman-teman ya. Kendalanya pengen profit tapi takut rugi. Nah, setiap hal selalu ada sisi plus. Eh, plus atau minus. Ya, jadi saat Anda mau profit, nggak mungkin kalau tidak ada resiko di dalamnya. Ya, setiap hal selalu ada sisi positif atau negatifnya. Nggak mungkin kalau Anda pengen profit, tapi nggak ada kendalanya, itu nggak mungkin. Pasti ada. Ya, nah, salah satu instrumen keuangan yang paling aman, ya teman-teman, anggap aja deposito deh. Deposito ada risikonya nggak teman-teman? Ada taruh uang di bank, uang itu masuk ke bank, ya Anda dapat fee, sorry kok fee, dapat bunga dari sana. Ada nggak risikonya? Ada Pak, yang tidak dijamin LPS bisa hilang. Ya, jadi eh saya saran Mas menyadari ini dulu. Mungkin sudah menyadari ya, mungkin sudah menyadari, tetapi masih dipaksakan. Nah, berarti kita ke next level. Misalkan modal, saat Anda sudah tahu modalnya Anda berapa, saya harap teman-teman bisa bicara dari sisi berapa yang siap ditanggung. Berapa yang siap Anda tanggung? Berapa yang siap Anda tanggung, Mas? Kira-kira itu. Jadi, rugi ini tadi sudah sesuai toleransi. Boleh takut rugi, tapi rugi kan ada skalanya. Rugi besar, rugi kecil. Ya, kalau Anda nggak mau rugi besar, berarti resiko Anda batasi. Ya, kalau Anda nggak mau rugi sama sekali, nah itu trading di demo. Ya Mas. Jadi saran saya, modalnya yang dibatasi untuk skala resiko. Pakai pending order aja Mas. Pakai pending order aja. Ya. Jadi kalau pengen profit tapi takut rugi, tolong teman-teman, kerugian Anda bisa Anda toleransikan sesuai berapa yang Anda siap. Ya. Mulai dari berapa? 1% kah? 2% kah? Sesuaikan dengan profiling Anda. Oke, ini semoga clear ya. Sering saya tidak sabar nunggu setup, akhirnya entry dan FOMO. Martingale boleh kalau sudah siap dengan resiko ya Mas ya. Sebentar saya minum dulu teman-teman. Teman-teman boleh lihat euro posisinya downtrend ya. Euro dia punya posisi market yang downtrend. Sangat jelas ya teman-teman. Dan saya bilang market itu sebenarnya bentuknya begini. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, semoga ini bisa membuat Anda tidak FOMO lagi, teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa menjadi lebih sadar dengan hal ini. Pola market selalu seperti ini, ya. Sewaktu dia turun, kondisi ini ya teman-teman. Ini saya kasih merah. Ini ada yang namanya impulsif, ya. Lalu dia kembali ke atas. Ini yang disebut dengan apa teman-teman? Masih ingat saya sering sampaikan materi ini? Korektif atau koreksi. Ya, lalu nggak lama lanjut lagi teman-teman. Impulsif.
lalu disambung koreksi lagi, impulsif, koreksi lagi. Nah, untuk orang-orang yang FOMO, Anda harus sadar market itu selalu berjenjang seperti ini. Dan market selalu membuat sebuah anak tangga. Ya, impulsif ke bawah, koreksi. Impulsif, koreksi lagi. Impulsif, koreksi lagi. Impulsif, koreksi lagi. Impulsif lagi. Ya, lalu alasannya apa? Anda nggak sabar. Kalau misalkan di kondisi ini, anggap saja di sini teman-teman, ini sudah ada impulsif yang membreak low atau membreak support. Impulsif move ke bawah. Ya, ini yang tadi kita sebut sebagai impulsif. Karena dia membreak support. Di sini dia break support. Oke. Berarti kita menunggu market terkoreksi dulu dong. Kita menunggu dia terkoreksi dulu. Oke. Terkoreksi kemana? Maybe yang kita lihat di sini kita punya supply yang cukup solid. Harga turun-turun ke sini, ya, Anda sell. Ternyata waktu Anda sell di sini, teman-teman, price naik lagi. Di sini Anda kena SL mungkin. Nggak jadi profit. Karena sudah kena SL, baru price turun. Nah, untuk teman-teman yang masih sering FOMO, tolong dipelajari adanya hal yang impulsif dan ada hal yang korektif. Oke? Jadi saat Anda sudah tahu trennya market itu apa, Anda tinggal tunggu impulsifnya kemana, korektifnya kemana. Iya teman-teman. Jadi untuk tadi siapa ya? Aquila ya betul. Aquila Yuma. Mungkin ini nama anaknya ya. Dipakai Zoom di sekolah. Betul anaknya. Betul ya Pak? Iya, laptop anaknya ini. Nah, oke Pak. Jadi di posisi ini Bapak harus menyadari adanya yang namanya impulsive move dan corrective move. Ya, saya jelaskan lagi sekali lagi. Sorry. Kalau market sedang downtrend, impulsifnya ke bawah, korektifnya naik. Impulsifnya ke bawah, korektifnya naik. Impulsifnya ke bawah, korektifnya naik. Impulsif ke bawah lagi, teman-teman. But saat dia mau berubah tren, dia akan berubah lagi. Impulsif ke atas, koreksi ke bawah. Impulsif ke atas, koreksi ke bawah. Impulsif ke atas, koreksi ke bawah. Nah, untuk Anda bisa menanggulangi FOMO, berarti harus tahu dulu yang mana impulsif. Ya, impuls. Oke. Ini memang impuls lagi, tapi dia mau berubah tren. Impuls, impuls, impuls. Nah, ini harus teman-teman sadari dulu, harus Bapak ngerti dulu. Ya, karena buat saya, saat market sudah keluar begini aja, Pak. Ini ada high, ada low, ada higher high. Ya, berarti di sini kan ada resisten yang di break. Oke, resisten. Oh, saya besarin. Resisten. Ya, saya sudah punya gambaran seperti ini aja. Saya sudah tinggal cari demand-nya di mana. Demand di mana demand. Nah, saya tunggu market masuk ke sini. Kita nggak usah FOMO.
Kenapa jangan FOMO? Karena apa? Risk dari entry Anda sampai SL Anda harus sudah Anda hitung berapa poin risikonya, ya. Dan targetnya di mana atau berapa? Anda akan entry di sini, ya. Targetnya berapa? 1/2 misalkan. Karena apa, teman-teman? Kalau dia belum mencapai level demand ini saya kasih garis gitu ya. Kalau belum mencapai level demand ini, Anda entry, resikonya Anda membesar. Misalkan Anda akan entry di sini, belum mencapai demand, Anda akan entry di sini. Bayangin aja, resiko Anda membesar. Ya, yang harusnya sebesar zona demand yang bawah menjadi zona demand yang atas ini. Dan targetnya jadi nggak realistis. Yang harusnya tadi 1/2 jadi 1/1 saja. Ya Pak. Jadi saran saya jangan FOMO, tunggu saja impulsif. Sudah ada impulsif, Bapak tunggu lagi, ada korektif. Setelah itu cari zona demand. Berarti tips untuk Bapak adalah lihat break untuk melihat impulsif. Lalu tunggu korektif. Cari zone entry. Zone entry ini bisa berupa supply atau demand. Jadi yang penting untuk Anda menanggulangi FOMO, ya ini, pola ini teman-teman. Impulsif dan korektif itu harus benar-benar nancep di pikiran si trader, di kepala tradernya. Bahwa ada masanya impulsif, ada masanya korektif. Sampai di sini bisa dimengerti ya Pak, karena FOMO itu cukup berat kalau harus dipegang terus. Itu merusak cara trading kita, FOMO itu. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya tadi. Thank you. Siap Bapak, sama-sama. Pak, untuk yang tadi itu idealnya di time frame berapa sih Pak untuk menempatin supaya kita nggak FOMO lagi? Oke, nanti akan saya bahas di top down Pak. Jadi saat orang ada tanya ke saya tentang time frame, saya itu tidak pernah pakai satu time frame Pak. Time frame saya yang saya pakai banyak. Nanti saya perdetail cara pengaplikasiannya ya Pak ya. Siap, siap Pak. Siap Bapak. Oke, satu masalah clear, dua masalah kita tinjau. Andai akun demo profitnya di WD bisa. Oke, mungkin brokernya punya bapaknya kita sendiri. Kendalanya suka senang lihat yang merah ditahan lama. Tapi biru dikit aja dah buru-buru close. Nah, bisa diselesaikan oleh siapa? Ya, yang bisa menyelesaikan kendala ini adalah trading plan, teman-teman. Trading plan. Ya, yang bisa menyelesaikan kendala ini adalah si trading plan. Jadi saat Anda punya trading plan, Anda tahu berapa SL-nya, di mana targetnya, ya. Berapa SL-nya, di mana targetnya. Tusukan. Oke. Sebentar lagi kita masuk ke top down analisa, kita coba bikin sebuah plan trading. Kendala pengen cuan tapi MC terus. Nah, balik lagi ke sini Mas. Dari sisi gelap cuan ada loss. Sisi gelap dari cuan ada minus. Ada profit, ada loss. Ada bahagia, ada sedih. Selalu ada antonim ya. Ada lawan ya. Ya, boleh pengen cuan, tapi jangan mempertaruhkan semua modal yang Anda punya. Ya, jangan mempertaruhkan semua modal yang Anda punya. Nah, oke,
Saya akan coba jawab pertanyaan Pak Rustam yang masalah tadi time frame. Dan ini ya, kendala suka seneng lihat biru dikit udah keburu close. Ada gambaran market apa yang akan kita gambar, teman-teman? Kalau mayor ini jujur, ini kurang menarik untuk minggu ini. Saya nggak ngerti kenapa, tapi kurang menarik. Indeks apa, Masku? XAU Pak, XAU ya. Oke, kita ke XAU dulu. hanya di XAU aja saya trading ya. Oke, Pak Rustam, siap. Oke, kita ke XAU. Harapan kita. Nah, oke teman-teman. Kita coba top down ya. Internetnya atau trading view-nya. Kalau Anda yang sudah ngikutin channelnya STA sudah cukup lama, ya, terutama YouTube-nya STA, ya teman-teman. Setiap saya bahas tentang gold, ya, setiap saya bahas tentang gold, bahkan di sini ya teman-teman, 12 hari yang lalu, ini saya ada gambaran thumbnail, itu isinya analisa gold juga. Kita boleh lihat, saya punya ide-ide di gold, ya, bahwa proyeksinya waktu kemarin, harga turun ke 1842, 1835, itu kita sudah mencari penolakan. Ya teman, ini targetnya ke sini. Ini sudah tergambar, jadi ini sudah menjadi sebuah trading plan-nya kita. Ya, jadi kita nggak entry, sudah kita nggak bicara tentang harapan, kita nggak bicara tentang kalau enggak, tapi kita sudah tahu di mana lokasi buy-nya kita, di mana targetnya kita. Ya, CMS waktu si gold ini mau turun. Ini waktu itu masih 1935 ya teman-teman. Ya, nggak ada apa dia mentok di sini. Ternyata dia sempat tambah naik ke atas, tapi atas dia tertolak dan dia turun ya teman-teman. Oke. Jadi sangat penting buat kita punya trading plan. Ya, jadi sangat penting untuk kita punya trading plan. Kita masuk ke market gold. Market gold sewaktu ini belum tercapai teman-teman. Oh, sebentar. Nah, sewaktu ini dia belum turun ke demand ini ya. Ini demand. Oke, sewaktu dia belum turun ke demand itu, saya punya pandangan bahwa gold ini sedang uptrend. Karena apa? Ini high, ini low, ini higher high, ini higher low. Ya, ini higher high ya. Jadi polanya market di gold adalah begini. High, low, higher high, higher low, higher high. Dan weekly ya saat dia masuk ke demand ini, targetnya kita akan buy dulu. Apakah dia mampu membuat begini lagi? Ya, apakah dia mampu membuat uptrend lagi? Sehingga saya tunggu di area demand-nya si weekly. Berarti yang pertama harus kita tahu, apa tren yang terjadi? Apa tren yang terjadi? Yang pertama, jawaban kita weekly, trend up. Oke teman-teman. Weekly-nya ini trend up. Dan dia ada di demand. Kondisi sekarang ini. Ya, kita lihat lagi. Nah, akhirnya price masuk ke demand. Dan dia sementara tertolak teman-teman. Sementara tertolak. Karena apa? Weekly-nya yang terjadi adalah tren yang naik. Berarti kalau saya bicara impuls dan korektif, pergerakan ini adalah pergerakan apa teman-teman? Yang saya tunjuk ini resisten. Yang naik ini mas, yang naik ini yang impulsif. Karena apa? Dia membreak resisten. Sama juga di sini. Pergerakan naik ini adalah pergerakan impulsif. Karena apa? Dia membreak resisten. Berarti secara weekly-nya apa yang terjadi? Uptrend. Oke. Berarti untuk weekly, waktu harga belum masuk ke sini, kita nunggu.
Nunggu ya teman-teman. Nah, sudah masuk di weekly, harga sudah tertolak, kita sekarang cek di daily. Daily-nya pemandangannya berbeda. Ya, daily-nya pemandangannya berbeda. Daily-nya turun-turun-turun masuk ke demand weekly. Tetapi Anda bisa lihat apa yang terjadi dengan tren daily, teman-teman. Sekali lagi, apa yang terjadi pada tren daily? Turun ya Pak. Turun ya, turun daily-nya. Ini ada break, ini ada break lagi, ini ada break lagi. Nah, berarti polanya daily kayak gimana? Low, high, lower low, lower high, lower low. Oke, teman-teman. Nah, Anda perlu tulis weekly-nya uptrend tadi. Tapi, teman-teman, daily-nya downtrend. Jadi jujur saya paling nggak suka kalau ada orang bilang market trennya naik. Oi, tunggu dulu. Naik itu di time frame berapa? Karena tiap time frame bias trennya berbeda, tidak sama. Apa iya kalau weekly naik, daily-nya pasti naik, A4-nya pasti naik? Enggak, teman-teman. Pergerakan ini sekarang, sorry, bukan sekarang ya, yang ini saya hilangin dulu. Waktu dia turun dari atas ke bawah, ini dia membreak support. Jret. Berarti ini pergerakannya bentuknya apa? Impulsif atau korektif yang ini, teman-teman? Impulsif ya, Pak ya. Oh, inklusif Karena ya. dia membreak support. Oh iya ya. Impulsif. Ya. Nah, berarti waktu dia naiknya ini secara daily, ini gerakan yang koreksi. Korektif. Retrace. Pullback. Menurut back saya jadi banyak banget. Oh itu di belakang. Di belakang. Pak. Ini impulsif, ini kondisi sekarang dia sedang korektif menurut si daily. Ya, ini impulsif, ini korektif. Berarti kalau menurut daily, setelah ini ada kemungkinan harga kemana, teman-teman? Retracement Pak dulu Pak, ke bawah. Retracement dulu ke bawah. Kalau saya bilang mungkin setelah dia mentok naiknya, nanti dia akan turun lagi. Nah, mentoknya di mana? Kita cari nanti, teman-teman. Ya, kita cari nanti mentoknya di mana. Oke. Berarti harapannya nanti akan turun impulsif lagi secara daily. Secara daily. Cuman kita belum tahu. Harus paham mana impulsif, mana korektif. Mungkin nanti di next webinar saya akan coba kasih materi khusus wave ya. Wave-nya bukan Elliott tapi wave impulsif dan korektif saja biar teman-teman clear dulu tentang masalah tren. Ini saya hapus. Jadi price bergerak seperti ini. Low, high, lower low. Nah, ini sekarang dia sedang mencari pijakan kemungkinan untuk turun lagi lebih dalam secara daily karena daily-nya downtrend. Ya, teman-teman. Apakah support ini sudah bisa menjadi pijakan karena ini sudah menjadi SR flip, support dan resisten yang bertukar. Karena di sini berpotensi jadi sebuah resisten. SR flip, support resisten yang berbalik. Nah, sekarang karena daily-nya downtrend, kemungkinan daily-nya ini tertahan di mana? Satu, SR flip. Atau kedua bisa di SR flip di sini, calon SR flip di sini. Atau juga di supply daily yang di sini. Ada beberapa level yang bisa menahan pergerakan naiknya market. Ya teman-teman. Misalkan Anda sudah kepincot sama supply yang ini. Saya mau nunggu di supply ini aja lah Pak. Monggo. Nggak pernah ada masalah dengan itu. Anda punya konsep sendiri-sendiri, Anda punya pikiran sendiri-sendiri, Anda harus cek supply-nya di harga berapa, 19.15. Lalu kalau mau Anda taruh SL di mana? Bayar di sini. Berarti stop loss-nya berapa dong? Jumlahnya 36 poin. Ini jadi sebuah trading plan. Saya akan sell menurut daily. Ya. Saya akan sell menurut daily.
Kalau Anda memang melihat market ini menurut daily, bisa saja Anda memang berpatokan pada level ini. Dan Anda harus punya target keberapa kalau dia turun. Mungkin target aja jangan muluk-muluk ke sini dulu aja, teman-teman. Buatlah sebuah trading plan. Sell di sini, stop loss di sini, targetnya setidaknya 1:2. Ya, oke. 1:2. Ini satu resikonya, rewardnya kita berapa? 2. Setidaknya itu yang kita bisa gunakan. Di sini kan di lokasi risk ya teman-teman. Kalau risk Anda 2%, berarti potensi reward Anda kalau di sini berapa persen teman-teman? Di sini berarti reward 4%. Anda sudah punya gambaran, risknya saya 2%, reward saya bisa 4%. Jadi kalau Anda sudah punya trading plan seperti ini, kemungkinan besar gatalnya Anda untuk buang posisi tidak begitu besar. Karena Anda sudah punya rencana. Biasanya yang cenderung suka gatal itu yang tidak punya rencana yang jelas. Ya, risknya 2%. Karena apa? Ini area supply. Stop loss-nya di sana. Rewardnya di sini. Karena mungkin di sini ada demand kecil di bawah. Ya teman, jadilah sebuah trading plan menurut daily. Karena mengharapkan market ini kalau naik dia akan turun lagi. Karena secara daily memandangnya market ini downtrend. Jadi jawaban untuk tadi, mana tadi? Yang ini ya. Suka senang lihat merah ditahan lama, tapi biru dikit ada buru-buru keluar. Nah, biasanya karena apa? Risikonya nggak terukur dengan baik. Risikonya di angka yang sama. Dalam arti bukan di angka yang sama. Di angka yang kita nggak ketahui. Risikonya di angka yang nggak kita ketahui. Tapi jika risk sudah secara objektif kita tahu nominalnya, psikologis trader jauh lebih tenang. Ya. Jika risk sudah secara objektif kita tahu nominalnya, psikologis trader akan jauh lebih tenang. Ya. Daripada Anda punya uang $1.000, entry 1 lot. Misalkan begitu. Saya punya uang $1.000, saya entry 1 lot. Resikonya Anda berapa? Ya nggak tahu. Pokoknya saya berharap saat saya entry, saya plus. Nanti saya buang. Nah, itu sangat berisiko untuk ABC. Ya teman-teman. Jadi kalau Anda punya $1.000, entry-nya berapa lot disesuaikan. Disesuaikan sama zone-nya ya Pak. Betul Bapak. Disesuaikan dengan zone SL. Ya, disesuaikan dengan zone SL. Teman-teman kalau bingung ngitungnya, misalkan ini minggu lalu sempat saya bahas sih, Forex kalkulator Baby Pips. Sayangnya kalau Baby Pips ini, loh kok hilang. Akun currency $10.000, akun balance anggap aja 1.000. Ya, risk presentase 2. Stop lossnya berapa poin? 50 poin. Yang ditradingkan apa? Pound sterling, Anda calculate. Ya, Anda akan tahu berapa standar lot yang Anda pakai. Standar lotnya berapa? Risknya berapa? $20. $20 itu berapa? 2% dari $1.000. Ya. Jadi di sini Anda benar-benar tahu secara konkret. Anda harus entry berapa? Yes, boleh Mas Hafiz. Yang di Android, karena kalau di komputer kan saya nggak bisa nunjukin yang aplikasi FX kalkulator. Tapi teman-teman bisa
masuk ke Play Store, Anda cari Forex Calculator. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. boleh Bapak? Yang tadi pertanyaan itu saya pakai akun anak saya sekarang pakai akun saya. Mm-mm. Kalau untuk membatasi kerugian yang berdasarkan PIF, itu kan setiap sesi, contohnya gol gitu ya, setiap sesi kan seperti sesi Asia, Eropa maupun Amerika kan pergerakan gol itu sangat berbeda masing-masing ke session ya Pak ya. Betul Bapak. Nah, kalau seandainya di sesi Amerika kan kalau kita pakai batasi SL-nya itu hanya 50 pip kan sebetulnya sangat sangat sedikit sekali gitu ya karena kan Betul. di sesi Amerika itu pergerakan atau pertemuan antara sesi Eropa dan Amerika yang bahkan bisa sampai 100 bahkan bisa rata-rata bisa sampai 200 pip gitu ya Ya. per hari. Nah, kayak seperti itu kita seperti apa Pak? Apa SL-nya kita adjust lagi apa namanya kita sesuaikan karena kalau Oke. kalau melihat pakai trading plan kan kalau yang saya tadi Bapak jelaskan itu kita dari time frame yang besar weekly dulu Mm-mm. terus turun ke daily gitu ya. Nah, Mm-mm. tipikal kita kan kayak saya gitu contohnya saya kan tipikal scalping yang jarak-jarak pendek tuh Pak. Makanya Oke. kalau udah ABC ya close gitu Pak. Tapi kalau misalkan masih merah ya mudah-mudahan turunlah ke biru gitu. Nah, itu kendala-kendala seperti itu seperti apa Pak untuk bisa ngatasinya? Terima kasih. Oke. Nah, ini kita bicara jarak stop loss berarti ya Pak ya. Nah, Iya Pak. sekarang kita bicara ini dulu deh Pak. Waktu Bapak trading scalping, eh, Bapak lebih suka scalping itu jam market Eropa atau US? Biasanya di jam sore Pak pas menjelang-menjelang mau pulang kerja gitu kan. Jam Oke, apa ya? Nah, sore. sore ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di time frame kecil pun bisa. Ya, kita lihat di H4-nya dulu. H4 berarti tren yang terjadi apa teman-teman? Naik Pak. Naik ya Pak. Kita punya high yang di break, kita punya higher low. Nah, di sini saat saya menentukan stop loss, saya harus tahu Pak, mana zona yang cukup penting buat saya. Salah satu zona yang cukup penting buat saya kalau saya melihat high, low, dan higher high, saya punya zona cukup penting di sini. Ini saya punya demand. Ya, demandnya di angka berapa ini? 1961. Stop loss saya mungkin saya akan di bawah sini. Jaraknya berarti 10 poin ya Pak ya. 10.00. Nah, ini resiko saya. Kalau saya akan trade di H4. Ini sekilas saja ya teman-teman, jangan diikuti langsung buy ya. Lalu, kalau saya lihat di H1, trennya apa yang terjadi? H1, Koreksi Pak. market ini sedang koreksi ya Pak ya. Tapi trennya mungkin masih naik. Oke. Nah, dari H1 ini saya turunkan lagi ke M15 deh. Karena M30 sama M15 terlalu dekat jaraknya. Nah, di sini saya melihat potensial bahwa tren naik ini sudah mulai di Break. break. Sudah mulai dihancurkan. Salah satu level yang menarik untuk saya ada di sini, Pak. Supply. Satu level. Berapa areanya? 1882. Stop loss-nya mungkin di atasnya. Di atas resisten ini 1 poin deh. 86 atau 2 poin boleh. 8650 aja. Kita punya berapa risknya di sini? 8275 ke 8650 kita ukur. Nah, 3,9 atau 4,00 risknya. Ya, ini area pertama menurut M15. Lalu kalau menurut M15 target saya di mana? Ya, target saya di mana? Saya punya target mungkin di sini. Ini saya punya demand yang sudah dites, tapi dia gak break.
Oke, itu target pertama saya. Target pertama saya. Tetapi kalau ternyata price mau pullback sekarang juga, pullback, lalu dia turun lagi, berarti dia harus melewati ini. Setidaknya saat saya sell di sini, mencapai level ini harus 1:2 dulu. Karena ini low atau support. Bisa saja market terpental dari level ini. Bisa saja nanti dia naik lagi jadi sideways. Ya, ini potensial yang menjadi gambaran saya. Jadi saya punya level sell, berapa risknya kita taruh, berapa luasan stop lossnya, berapa targetnya. Ini target pertama support saya. Demand ini jadi target kedua. Karena berbeda. Di sini 1:2,4. Ya, tapi kalau saya bisa sampai target ke sini, saya bisa besarkan reward saya sampai 1:3,86. Misal saya yakin demand ini break lagi, saya punya target lebih dalam, maybe di demand ini. Target saya sampai 1:5,6, hampir 1:6. Dan ini bisa kita selesaikan bertahap. Ya, karena hati-hati di level demand ini berpotensi untuk harga diangkat lagi. Karena menurut H4, tren masih naik. Jadi saya sell hanya di time frame yang kecil saja, tapi di time frame besarnya mungkin saya akan masih mencari buy. Konsep ini sudah saya pernah jelaskan di Dow Theory. Mungkin nanti kapan saya akan jelaskan lagi ya tentang Dow Theory. Jadi Bapak bisa nggak hanya pakai daily H4, bisa M15, M30 pun bisa sesuai dengan pola tradingnya Bapak. Dan resikonya pastinya lebih kecil saat di time frame yang lebih kecil. Cuman harus punya target yang rasional. Nah, mau trading di M5 boleh saja. Oke. Kalau di M5 saya punya hal yang begini nih. Harga dari naik, dari atas dia turun, dia naik lagi, dia turun lagi ke bawah begini. Mungkin di M5 di sini saya punya supply lagi. Apakah price bisa pullback dulu ke supply ini and then dia turun lagi ke sini? Ya, menurut polanya begitu. Karena pola market buat saya ya begini aja, low, high, lower, low. Atau pola market yang begini, naik, turun, dan naik lebih tinggi. Ya, kalau saya mau sell di sini, saya harus cek juga resikonya saya berapa. Saya entry di 1878, stop loss saya taruh di atas. Ya, yang ini saya hapus dulu. Yang saya tipisin, saya hitung. Kalau mau saya sell. Nah, 1:2. Oke. Kalau selama plan itu masih minimal risk rewardnya 1:2, masih saya kerjakan. Cuman teman-teman harus berpandangan juga, apakah M5 entry saya terlalu agresif? Kalau Anda di sini merasa terlalu agresif, Anda bisa melihat plan Anda yang di M15. Oke, jadi perbandingan Anda punya beberapa. Ada sedikit insight, Pak, dari apa yang saya jelaskan. Iya, paham, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Siap, ya teman-teman. Jadi saat kita punya plan seperti ini, kita akan jauh lebih tenang. Resiko Anda sudah tahu entry di berapa, SL di berapa. Ya, entry di berapa Anda tahu, SL di berapa. Anda jelas. Risk berapa persen. Ya, saat kita bicara risk berapa persen, Anda punya patokan masing-masing. Tergantung modalnya Anda. Iya teman-teman. Bisa dimengerti ya tentang risk berapa persen ya.
dari cara kita hitung ini tadi ya. Karena saat risk Anda membesar, anggap saja jadi 5%, stop loss-nya 50 poin, Anda calculate, ini kan 0,04 ya, Anda calculate, lotnya akan membesar, jadi 0,1 teman-teman. Ya, lotnya akan membesar. Karena risiko Anda juga ikut membesar. Nah, jadi ini sebagian dari cara kita melihat top-down analisa. Jadi awalnya yang harus Anda tahu adalah trennya dulu. Trennya apa? Setelah Anda tahu trennya, Anda cari zonanya. Supply kah atau demand kah? Siap Mas Hafiz? Ya, Anda cari zonanya, supply atau demand. Kalau teman-teman belum mengerti tentang zone supply demand, bisa kembali lagi cek ke YouTube saya. Ya, di sini ada semua tentang materi supply demand dan price action. Oke. Nah, kalau misalkan nih, saya akan coba ke salah satu saham luar negeri, Dow Jones deh. Oh, ini Dow Jones saya bikin tadi. Ini pakai vintage saja. Sebenarnya masalah time frame itu bisa disesuaikan, teman-teman. Ya, masalah time frame itu bisa disesuaikan dari kebutuhan Anda. Cuman time frame besar membuat gambaran saya biasanya lebih jelas. Misalkan saya mulai dari weekly. Oke. Ya. Saat saya lihat weekly, saya melihat ini ada high di sini yang di break. Ya. Saya punya low di sini. Dan ini ada higher high. Market struktur ya, teman-teman. Ini high. Oke. Ini low. Ini higher high. Ya. Dan saya lihat, oh saya punya demand di bawah. Ini demand. Demandnya siapa? Demandnya weekly. Berarti secara weekly saya akan tunggu harga masuk ke sini. Baru saya buy. Menghindari Anda tidak FOMO. Sekali lagi. Ya. Di sini membuat Anda tidak FOMO. Karena Anda tahu yang Anda tunggu levelnya di mana. Ya. High, low, higher, high. Trennya apa? Naik. High, low, higher, high. Saya tunggu price masuk ke level ini. Baru saya buy. Oke, ini menurut weekly. Lalu, kalau menurut daily, daily trennya apa teman-teman? Sepotong yang saya Turun, lihat Pak. turun ya. Ini low, ini high, ini lower low teman-teman. Ya, apakah dia sudah mencapai area koreksi? Karena di sini dia tertahan di supply. Ya, apakah dia sudah tertahan di supply? Kalau kita lihat dari high sampai low, supply ini sudah ada di area 50%. Oke. Nah, jadi dari sini Anda tahu teman-teman. Weekly-nya Anda tunggu ini, daily-nya dia tertahan supply. Sepertinya arahnya sama ke bawah. Sepertinya arahnya sama ke bawah. Kalau dia benar-benar terrealisasi untuk turun. Ya. Lalu kita cek di H4. Oke, ini H4. H4-nya yang terjadi ini trennya naik. High, low. Ini ada higher high. Ini ada higher low. Ini ada higher high. Ya. Mungkin demand di H4 di mana? Ini teman-teman yang bisa kita tunggu. Ya.
Jadi targetnya kalau ini price turun atau trend up-nya ini patah, kemungkinan ke sini dulu. Oke, kita tahu harganya di mana. Dan buat kita tidak FOMO karena kita tahu arahnya kemana harga. Ya, saat support ini di break berarti next target adalah level ini. Lalu kita cek lagi H1. Nah, di H1 ternyata memang price ini tertahan oleh si demand punya H1. Ya, arahnya ke sini. Nanti waktu demand ini dirusak teman-teman, akan ada dua konsep yang terjadi. Dia rusak dan langsung lanjut ke demand yang bawah ini, atau dia rusak dan balik dulu ke supply. Setelah itu baru turun. Ya, ada break langsung ke bawah, ada break dia butuh retrace dulu ke atas. Nah, berarti di kondisi ini H1 menurut saya akan ada potensi reversal. Ini ada potensi reversal. Yang tadinya uptrend dia seperti mau berubah jadi downtrend. Ya. Karena ada potensi reversal, saya akan tunggu lower low. Signal turun dari market. Nah, reversal dulu. Ada lower low di sini nanti yang membreak support dan demand ini, baru nanti saya cari sell. Sellnya mungkin bisa di area ini, supply. Kalau sudah kita punya mapping atau penempatan order di mana, kita akan lebih enak. Jadi nggak bingung, oh ini harga masih di tengah, di dalam zone, saya mau apa? Kita nggak bingung sebetulnya. Saya mau buy atau sell ya? Nggak ngapa-ngapain kalau saya. Ya, kalau saya sih tunggu ini break, dia pullback ke supply, baru turun lagi, atau dia break dan lanjut ke demand. Baru saya akan do something. Jadi cukup besar manfaat dari Anda membuat sebuah trading plan. Ya teman-teman. Lalu, Pak saya nggak mau trading di H1 terlalu lama. Saya mau di M15. Cuman M15 polanya masih nggak jauh beda dengan si H1. Hampir mirip. Cuman di sini ada supply nih teman-teman. Oke. Apakah mungkin price pullback dulu ke supply ini? Baru dia lanjut ke bawah. Bisa saja. Tapi Anda sudah tahu area tunggunya di mana. Supply tersebut. Entry-nya di berapa, stop loss-nya di berapa. Clear. Anda punya plan di H1, Anda punya plan di M15. Mana yang Anda gunakan? Mana Anda harus tahu bahwa ini di sini juga ada demand. Punyanya M15. Ya, kalau saya dari M15 dan H1, saya melihat condongnya ke H1-nya aja, teman-teman. Biar semua demand yang ini saya kasih warna hijau gitu ya. Loh kok hilang? Hijau biar lebih jelas. Hijau ini biar clear dulu. Jadi salnya saya akan lebih enak. Karena kalau saya akan melakukan pembelian lagi, sepertinya ini sudah di area supply milik daily. Jadi nanti setiap time frame akan menjadi pegangan kita. Ada apa di sana? Yang membuat kita lebih teliti saat mau entry.
Ya, jadi step by step membuat trading plan harap dikerjakan, teman-teman. Jangan hanya menjadi sekedar plan. Oh, saya mau buy di sini, mau saya sell di situ. Jangan. Oke. Jadi kondisi ini Dow Jones, saya akan menunggu demand itu break dulu. Supply yang M15 ini nggak saya perhatikan, biarin aja. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman. XAU bagaimana XAU? Jadi kalau kita misalkan sudah punya setup di zona-zona yang kita tunggu gitu, di situ kita nggak boleh langsung masuk ya. Jadi kita tunggu konfirmasi ya. Itu lebih disarankan, Pak. Itu lebih disarankan karena apa Bahkan kita ada inggap, ada apa hammer, ada apa kayak gitu ya. ya reversal pattern ya, Pak ya. Ya. Pattern pembalikan ya. Karena biar kita dapat entry yang lebih presisi di dalam situ nantinya. Tapi saat kita sudah yakin, jam terbang kita udah tinggi, ya, kita bisa pending order. Sama ini Pak yang mau saya tanyakan Pak, Ya, Pak. itu kan supply demand itu kan base ya, base kan itu zona ya bentuknya. Betul, Pak. Itu ada yang nanya juga kan, ada ciri-ciri khusus gak gitu? Maksudnya bisa di scoring gitu kan, ada leg in, leg out apa gitu segala macam. Oke. Ada khusus gak dia, Pak? Terima kasih Kalau Pak. Oke, siap Pak Dudi. Kalau buat saya, demand yang akan saya pantau, demand zone yang saya pantau. Ya, yang pertama dia zone fresh. Ya, zone fresh. Atau kedua, tidak fresh, tetapi mementalkan harga. Sudah pernah dites oleh harga, tetapi harga mental dari zone tersebut. Itu kita bisa bikin sebagai patokan. Siap Mas Afin? Oke, Om Deddy. Apa harus ada price action di zone kecilnya? Jika harga sudah masuk zone besarnya. Itu lebih disarankan ya Om. Saat kita bisa melihat sebuah rejection, melihat sebuah penolakan, entry kita bisa lebih bagus biasanya. Risk rewardnya bisa lebih cakep. Kalau kita dapat signal pantulan dari sana. Jadi masalah scoring nanti akan kita bahas ya Pak di kelas batch 22 ya. Kita akan cari zone-zone yang berkualitas. Karena nanti masalah itu berhubungan juga dengan momentum marketnya. Karena ada tren yang seperti ini, teman-teman. Ya, ada tren yang seperti ini. Ada tren yang seperti ini. Kalau Anda lihat tren yang ini saya kasih warna merah gitu ya. Yang merah dan yang biru, Anda bisa lihat sendiri. Lebih kuat yang mana? Ya, lebih kuat yang mana? Antara tren yang biru atau yang merah? Karena nanti penempatan ordernya pun akan berbeda. Di mana potensial market akan berhenti. Potensial market akan tertolak. Ada juga market yang begini, teman-teman. Ada beberapa movement dari market yang harus kita identifikasi. Apakah price kuat, lemah, atau sangat kuat. Dan entry-nya cukup berbeda biasanya di kondisi-kondisi ini. Ini semuanya continuous. Ya, continuous. Jadi masalah break di market itu cukup menjadi patokan kita juga untuk melihat skor dari zone supply atau demand. Oke Pak Dudi. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sementara ini?
Sambil iklan ya teman-teman. Kalau ada yang membutuhkan materi intensif supply dan demand, ya kita ada 16 kali pertemuan dalam 2 bulan, biayanya 2 juta. Ya, materinya ada di grup ya teman-teman. Kalau Anda di kelas 22 nanti belum paham, silakan mengulang di kelas berikutnya 23. Boleh. 24 boleh sampai Anda paham. Jadi Anda belajar bayar sekali, belajarnya selamanya. Ya. Ini kelas intensif, di situ ada tugas, ada live mapping, ada kita bahas trading plan. Dan teman-teman yang belum join ke grup Telegram, silakan join t.me/Semarang Trader Academy. Ya, di situ saya kasih linknya Telegram ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Market yang kita alami sama, market di mana kita berjuang sama, cuman hasilnya kita berbeda-beda. Ya, cuman hasil yang baik lah yang kita tunggu teman-teman. Jadi baiknya semua kita atur dari segala hal yang basic yang ada di sini tadi. Ya, jadi sehingga teman-teman trader bisa bertahan di market yang cukup volatil. Apalagi banyak trader yang lebih suka di market yang volatil. Kalau market gak volatil biasanya ditinggal malahan. Males geraknya lama. Ya, tapi saya saran Anda bisa memanage resiko yang utama. Seperti yang tadi saya ceritakan. Buat trading plan, manage resiko, silakan dimanapun Anda mau trade. Mau di gold, mau di forex, mau di dojo, Nasdaq atau apapun, konsepnya sama, basicnya sama. Oke teman-teman, thank you. 23 orang masih stay sampai jam 9. Karena kebetulan saya sebentar lagi ada ketemu klien, jadi webinar ini kita tutup dulu, kita lanjut minggu depan ya teman-teman ya, untuk webinar lagi. Nanti mungkin saya akan bahas tentang top down analisa dan setup entry yang profitable. Sebenarnya sudah ada di sini ya. Saya akan share videonya di channel. Sebentar. Nah, simple profitable ini teman-teman. Saya akan salin ya. Saya akan paste di grup Telegram. Silakan nanti teman-teman bisa simak. Di sini yang saya ambil hanya satu konsepnya. Konsep wave ada impulsif, ada korektif seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, thank you sudah hadir. Selamat malam, selamat istirahat dan semoga lancar yang teman-teman kerjakan besok. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Medan. Sami-sami Masku.